terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin untuk bertanya terkait identitas Bapak sendiri, terkait nama Bapak dan sekarang sedang bekerja di instansi. Nama saya Diki Rahmanto. Saya bekerja di SDN 3 Kota Semarang sejak tahun 2021. Untuk Bapak sendiri, ngapos sekarang sampun P3K atau masih GTT? Belum, masih GTT. Oh, baik Bapak. Ya. Di sini saya izin untuk bertanya, karena Bapak selaku wali kelas 4, bagaimana Bapak menilai kondisi pembelajaran IPS di SD Betul Semarang 3 ini sebelum adanya modul? Sebelum adanya modul, kita pembelajaran hanya menggunakan LKS yang diberikan dari pihak pencetak SD di Kabupaten Semarang. Yang alhamdulillah di LKS itu pun sudah lengkap, masih lengkap, sudah ada materi ajarnya, sudah ada evaluasi, sudah ada RPP. Ya, kita tinggal mengaplikasikan kepada siswa nanti untuk kurang-kurangnya, untuk media dan sebagainya kita bisa menggunakan. Biasanya saya menggunakan media gambar, slide, berupa slide saya taruh di kelas. Untuk apa? Untuk anak-anak itu supaya tidak bosan. Biasanya kalau menggunakan LKS, menggunakan metode ceramah, apalagi sekarang kan, itu kemungkinan anak-anak itu akan bosan. Ya, bosan. Untuk kendala utama selama ini Bapak dari yang dialami dalam mengajar mata pelajaran khususnya IPS pada siswa? Ya, betul sekali. Kendalanya mungkin ya apa ya, kurangnya media sih. Karena dalam materi IPAS itu membutuhkan yang namanya praktek, apalagi itu mempelajari tentang ilmu alam dan sosial. Kalau cuma mengandalkan kita ngomong, apalagi metode ceramah, itu susah. Media juga sangat terbatas di SD kami. Apalagi nanti kalau sudah tentang alat pernapasan dan sebagainya, itu ya kendalanya itu kurangnya media. Baik Bapak, nah setelah Bapak melihat dan juga mungkin akan mencoba modul ajar dari saya, itu bagaimana tanggapan Bapak terkait isi yang sudah Bapak lihat tadi? Ya, modulnya sangat inovatif, banyak gambar ya, terutama anak-anak itu ya itu gambar. Kalau anak-anak biasanya itu kalau belajar ada gambarnya itu lebih semangat, apalagi gambarnya penuh dengan warna itu ya. Untuk isinya ya sesuai dengan materi yang ada sekarang di kelas 4 IPAS tentang apa tadi, keragaman budaya dan kearifan lokal. Ya, sangat menarik, ini boleh dicoba nanti, siapa tahu bisa menjadi bahan ajar untuk kedepannya saya untuk memajukan kelas 4. Sebelumnya adakah hal yang masih perlu diperbaiki terkait modul saya, ataukah sudah cukup dari Bapak sendiri? Yang diperbaiki ya, mungkin cukup sih Mbak ya, harusnya cukup sih. Ini di sini kan juga ada materinya, materi, ada evaluasi, ada penilaian juga. Tadi saya lihat ada penilaiannya. Terakhir Cukup. dari Bapak, apakah ada harapan untuk pembelajaran IPAS di SD ini? Harapannya ya ada Mbak, harapannya semoga SD ini mendapatkan apa ya, media yang mendukung untuk pembelajaran IPAS terutama. Terus ya harapannya lagi apa ya, semoga ya modul ajarnya nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak ini, bagus kok. Izin untuk bertanya Bapak, terkait terkendala dari selain modul ajar ini Bapak, dan juga terkait fasilitas yang ada, terkait jalan yang sudah saya alami tadi mungkin dari Bapak sendiri itu terkendala terkait jalan atau terkait tentang kondisi lingkungan dan juga masyarakat mengenai tentang IPS
yang khususnya di bagian Ya. IPAS ini Bapak? Kalau di IPAS kan juga ada yang namanya geografi Mbak ya, geografis atau tata letak daerah. Ya kebetulan di SD 3 Betusan itu ya medannya gimana ya, dibilang sulit ya. Kalau dibandingkan dengan yang dulu ya lebih sulit, tapi ya kondisinya masih seperti ini. Gimana ya, untuk SD-nya sendiri itu sangat, ya kalau dibilang terpencil karena ada di satu desa yang di pojokan dan jalannya juga naik turun. Terus muridnya, apalagi muridnya di sini sedikit, hanya 36 untuk akses jalan ya begitu. Dan dengan kondisi kelas Bapak yang hanya 5 siswa gitu Bapak? 7. Oh gitu, itu untuk 7 siswa. Untuk 7 siswa itu apakah ada terkendala terkait pelaksanaan yang intinya itu tentang materi IPAS ini kan pastinya butuh yang namanya kelompok, Iya. butuh yang namanya itu. Ya itu, kalau dalam pembelajaran itu harusnya juga ada pembagian kelompok, itu penting harusnya, tapi berhubung anaknya cuma 7, ya susahnya gimana, terlalu sedikit ya. Terus apalagi ya, untuk pembelajaran kalau setiap harinya ya anak-anak itu alhamdulillah masih nurut itu, kalau diajar ya mendengarkan. Karena apa ya, saya itu selalu berpesan pada anak-anak itu pas di sekolah ya belajar. Kalau mereka itu apa ya, misalnya rame gitu, tak suruh rame dulu, kamu rame dulu, setelah ramenya selesai baru dimulai pembelajaran. Kalau masih rame terus pembelajaran, anak-anak itu akan apa ya, terkesannya itu tidak semangat. Jadi kita cari tahu dulu, oh anak ini gimana. Kebetulan anak-anak yang kelas 4 sekarang ini saya ngajari dari kelas 3, jadi kelas 3 saya guru, kelas 4 nya saya guru lagi. Nah, saya tahu karakter anak-anaknya, ada yang gini, ada yang gini, ya. Alhamdulillah lah ya lancar. Kalau saat pembelajaran tuh kendalanya ya pasti ada, dan mereka juga pasti yang lebih enak daripada kelas 1, 2, 3. Kalau kelas 1, 2, 3 kan wah kemana-mana itu sudah nggak bisa dipungkiri. Kalau kelas 1 ngajar kelas 1, pas 2, kelas 3 itu sangat melelahkan, seperti itu. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas Ya. waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih sekali, semoga hari ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya dan juga bisa menambah bantuan Bapak terkait untuk modul pengajaran, Ya. sehingga bisa memberikan hal yang baru. Iya, Bapak. ya, Terima saya kasih. mengucapkan terima kasih untuk modul ajarnya. Bapak, terima kasih.